memahami inti dari ilmu hikmah. Support Kolbun Channel, tekan subscribe, likes, dan tombol loncengnya. Istilah ilmu hikmah. Ilmu ini banyak macamnya, namun umumnya adalah berupa amalan spiritual dari ayat-ayat Al-Quran, doa-doa tertentu, hizib atau mantra-mantra suci yang berbahasa Arab, dan diimbangi dengan laku batin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membersihkan jiwa dari berbagai penyakit hati. Sedangkan yang dimaksud dengan mantra-mantra di sini adalah mantra yang isi kandungannya tidak melanggar syariat Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil ngaliyil nasim. Sobat Kolbun, ilmu hikmah itu bisa dipelajari dengan amalan berupa zikir, tabaruk, menyendiri, membersihkan hati, bersikap bijaksana atau riyadoh tertentu, sesuai ajaran para guru atau ulama. Ilmu hikmah memiliki banyak manfaat dan mencakup segala urusan dunia akhirat. Karena ilmu hikmah bisa menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, membantu kita agar kuat melewati cobaan atau ujian di dalam kehidupan ini. Ilmu hikmah juga menjadi sarana untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat mengubah perilaku buruk menjadi baik. Dan yang pasti, menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu hikmah berbeda dengan ilmu kesaktian yang bisa disombongkan, justru pantangan utama, jika kita ingin mempelajari ilmu hikmah ini, adalah kesombongan dan merasa punya kehebatan. Kunci dalam ilmu hikmah adalah memohon pertolongan dan rahmat dari Allah, agar ketika kita di dalam menjalani hidup di dunia ini, kita diberikan keselamatan, kesuksesan, kemudahan, kebahagiaan, dan segala hal baik lainnya. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak patut untuk menyombongkan diri. Sadarilah sobatku, kita tercipta dari barang yang hina, kemudian disucikan Allah Azza wa Jalla. Ilmu hikmah juga bukan sekedar bacaan zikir seperti yang dibaca setiap hari saja, karena di dalam ilmu hikmah mencakup segala perbuatan kita, baik itu terhadap diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam semesta, dan yang paling utama adalah bakti kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah Sobat Kolbun, bahwasanya ilmu hikmah bukanlah ilmu sihir yang melibatkan bantuan jin atau syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 269 sebagai berikut, yuktil hikmata men yasya'u, wa man yuktal hikmata faqad utiya khairon katsiron, wa ma yatzakaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang diberkahi Allah yang dapat mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Jadi, seseorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dalam memahami agama dari sumbernya dan kemampuan untuk mempraktikkan dalam kehidupan serta mengajarkannya kepada yang lain, maka ia termasuk hamba yang diberi ilmu hikmah dan merupakan sebuah anugerah dari Allah yang termahal dan terindah. Ada beberapa tahapan yang dapat sobat amalkan agar memperoleh ilmu hikmah ini. Tolong simak dengan baik, jika perlu silakan sobat catat.
Yang pertama, yaitu taubat. Taubat ini harus benar-benar sobat lakukan, karena pada intinya, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju kepadanya dengan meminta ampunan atas segala dosa-dosa yang pernah dilakukan dengan penuh rasa penyesalan dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Inilah taubatan nasuhah yang harus kita lakukan. Yang kedua, niat. Setiap perbuatan, apalagi berupa amalan, tentunya harus didahului dengan suatu niat yang kuat dan suci. Karena suatu kehendak, jika itu berasal dari hati, karena suatu dorongan ilmu, sesuatu yang diketahui, maka semuanya akan terencana dan terukur dengan baik. Suatu ketaatan seseorang tentunya juga tergantung pada niat, karena sah atau tidaknya amal baik itu akan dinilai dari niatnya. Innamal a'malu binniyati. Yang ketiga adalah sabar. Dengan kesabaran akan membimbing otak dan pikiran kita selalu terbawa ke arah positif, menjadikan keadaan jiwa yang kokoh, stabil dan konsekuen dalam pendirian. Sikap sabar menurut Syekh Abdul Qadir Jailani terbagi menjadi 3 hal. Pertama, sabar kepada Allah. Kedua, bersabar bersama Allah. Ketiga, bersabar atas Allah. Hal ini, saya tidak menjabarkan tentang kesabaran seperti yang dituturkan Kanjeng Syekh. Hanya sebagai gambaran saja. Yang keempat adalah syukur. Ungkapan rasa terima kasih atas segala nikmat yang kita terima, baik lisan, tangan, maupun hati, itulah bentuk dan wujud dari rasa syukur kita. Sudah seharusnya dan wajib bagi kita untuk selalu bersyukur, sebab apa? Sampai saat ini, kita semua masih diberi kesempatan untuk hidup, menghirup udara milik Allah secara gratis. Jika saja Allah berkehendak menghentikan udara barang 1 jam saja, mati semua makhluk di dunia ini, jadi gak perlu nunggu kiamat, jika Allah itu ingin melenyapkan seluruh makhluk di bumi ini. Untuk yang kelima, kita harus tawakal, artinya berpasrah diri kepada Allah atas segala yang ditetapkan dan ditentukan. Jangan sekalipun sobat menggerutu atau bahkan berburuk sangka atas segala yang telah digariskan Allah. Yang keenam, inilah yang menurut saya amalan yang terberat. Sebab sudah banyak dari sobat-sobat kita yang menemui kegagalan ketika pada tingkatan ini. Ikhlas yaitu suatu amalan untuk membersihkan hati serta selalu berbaik sangka terhadap apapun. Seseorang bisa dikatakan ikhlas apabila dalam melakukan segala amal perbuatan, selalu diniatkan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bentuk perbuatan itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Amalan yang ketujuh, zikrullah. Amalan pada intinya untuk menyatukan rasa kita dengan Zatullah, dengan selalu dan setiap saat menyebut dan mengingat Allah, seiring dengan keluar masuknya udara ketika kita bernafas. Amalan kedelapan yang harus Anda miliki dan harus amalkan adalah akhlak istiqomah. Inilah sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keteguhan dalam mempertahankan keimanan dan keislaman, sekalipun harus menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Demikianlah tadi ulasan mengenai cara agar kita memperoleh ilmu hikmah. Jadi memang tidak segampang dan semudah seperti yang kita angankan, karena memang ilmu hikmah ini merupakan karomah dari Allah. Jadi jangan salah dalam mempelajarinya. Apalagi sobat menginginkan datangnya secara instan, atau sobat mendatangi seseorang yang katanya dapat memberikan ilmu hikmah ini.
Hal itu semua hanyalah kebohongan saja, sobatku. Baiklah, saya kira apa yang saya utarakan hari ini bisa dimengerti oleh sobat Kolbun. Semoga bermanfaat apa yang telah saya bagikan hari ini. Pesan saya, jika sobat tetap berkeinginan untuk mempelajari ilmu hikmah ini, cobalah untuk memahami terlebih dahulu apa yang telah saya sampaikan. Dan jikapun sobat telah memiliki ilmu hikmah ini, maka janganlah sobat menyalahgunakan ilmu yang merupakan karomah dari Allah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.